Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana di sini ya. Hari ini saya akan share materi yang cukup menarik karena teman-teman Puskesmas sering menghadapi permasalahan ini, yaitu bagaimana tips menghadapi permintaan fogging nih ya. Kadang kan teman-teman menerima permintaan fogging, ada yang marah-marah, entah itu sesuai indikasi atau tidak ya. Bagaimana sih menghadapinya? Yang pertama, pahamilah bahwa masih ada fogging minded di masyarakat. Fogging minded itu adalah sebuah paradigma di masyarakat yang mereka hanya taunya solusi yang terbaik satu-satunya untuk menghadapi permasalahan demam berdarah adalah dengan fogging, pengasapan semprot. Mereka tidak memikirkan alternatif yang lebih jitu, yang lebih presisi, bahkan lebih tepat, seperti pemberantasan sarang nyamuk, bisa juga dengan abatisasi, bisa juga memakai repelen nyamuk, memakai kelambu, memelihara ikan, ya kan, dengan tanaman-tanaman pengusir nyamuk, kan ada juga. Dan mereka tidak memahami syarat dan kriteria fogging itu apa saja. Nah, ini perlu dipahami bahwa mereka juga tidak tahu syarat ketentuan fogging itu apa saja. Ini sesuatu yang wajar. Jadi teman-teman tuh kalau menghadapi permintaan fogging, perlu dipahami bahwa informasi tentang syarat dan ketentuan fogging itu hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui, hanya segelintir orang saja. Kenapa? Ya karena itu memang sesuatu yang eksklusif. Program juga berubah-ubah. Kalau dulu itu fogging bisa dilakukan untuk pencegahan sebelum musim hujan di fogging. Masih ingat nggak tuh zaman-zaman dulu, masih zaman Pak Soeharto. Terus dulu fogging itu satu kasus saja bisa di fogging, belum ada tambahan kasus. Fogging itu dulu hanya DBD saja, DD nggak bisa. Ingat kan? Jadi kan program juga sesuai perkembangannya berubah-ubah terus kayak gitu. Makanya pengetahuan ini adalah pengetahuan yang eksklusif saya bilang. Tidak semua orang tahu syarat fogging itu apa saja. Pejabat-pejabat juga belum tentu tahu. Terus orang-orang kesehatan pun tidak semua orang kesehatan tahu. Bahkan tidak semua epidemiolog atau ahli kesehatan masyarakat itu tahu loh. Contohnya teman saya di kantor, satu ruangan, satu bidang, satu seksi. Karena dia megangnya adalah program HIV, triple eliminasi, diare ispe, pneumonia, ya dia nggak tahu syarat-syarat fogging. Anda tanya ke dia pun dia nggak bakalan tahu. Demikian pula sebaliknya kalau saya ditanya kriteria dinyatakan pneumonia itu kalau bagaimana pernapasannya, saya nggak tahu karena saya bukan programmer. Jadi hanya orang-orang tertentu, yaitu programmer saja yang tahu. Justru kalau Anda seorang programmer DBD kok tidak tahu syarat-syarat fogging, itu sebuah pertanyaan besar, ya kan? Anda harus hafal di luar kepala. Oke. Jadi menyikapi seperti ini Anda nggak usah marah-marah, nggak usah gebrak meja, nggak usah adu argumen sampai tunjuk-tunjukkan wajah dan sebagainya. Anda hadapi dengan baik. Tugas Anda lah yang bagaimana menjelaskan sesuai dengan aturan yang ada dengan cara yang baik. Oke. Yang kedua, sikapi dengan tanpa diskriminasi. Jadi siapapun yang meminta fogging, entah itu tokoh masyarakat, orang biasa, tukang becak, warga biasa, wong cilik, wong gede, pejabat atau bupati dan sebagainya, sikapilah dengan tanpa diskriminasi. Artinya, kalau memang sesuai syarat indikasi fogging ya kita fogging, kalau tidak sesuai dengan syarat indikasi fogging ya kita tidak melakukan fogging, siapapun itu yang minta. Jadi bukan karena pesanan siapa, karena politis dan sebagainya, kita hadapi sesuai dengan aturan yang ada. Saya pun demikian. Mohon maaf saya sebut saja bupati, dandim, misalkan kapolsek, kapolres, orang partai, DPR, tokoh masyarakat, organisasi, instansi minta fogging kalau tidak sesuai syarat ya tidak usah. Ya kan nggak apa-apa, memang syaratnya seperti itu, memang ketentuannya seperti itu. Jadi saya juga menghadapi dengan cara yang sama dengan Anda gitu loh. Yang penting kan cara menghadapinya bagaimana, ya kan? Kalau kita menghadapinya dengan emosi, akhirnya tukaran. Kita menghadapi dengan argumentasi yang baik, persuasi yang baik, ya mereka juga akan terima kok, gitu ya. Oke, yang ketiga, pahamilah bahwa kita sedang melayani masyarakat. Jadi kalaupun kita tidak mengabulkan permintaannya, itu bukan berarti kita tidak care. Jelaskan itu kepada masyarakat bahwa kita tidak mengabulkan permintaannya karena apa? Karena ada alasan-alasan tertentu, gitu kan? Bahwa fogging itu kan prioritas. Fogging itu sendiri kan itu sebuah insektisida, sebuah racun bagi masyarakat, racun bagi saluran pernafasan manusia, bagi anak-anak, bagi hewan peliharaan, bagi makanan, bagi lingkungan. Itu racun yang seharusnya tidak dilakukan, ya. Tapi karena kalau indikasinya sesuai, ya itu berarti skala prioritas. Karena ini dalam rangka menyelamatkan sesuatu yang lebih penting, yaitu nyawa manusia, kita lakukan fogging. Tetapi kalau bisa sih ya nggak usah fogging, kan gitu. Mindsetnya seperti itu, bahwa kita menolak fogging itu karena tidak ada indikasi. Nah, jadi kan kita juga sedang menyelamatkan mereka, lingkungan mereka, kesehatan mereka, bahwa kita sedang melayani masyarakat dengan baik kalau toh memang harus tidak mengabulkan permintaan fogging. Nah, yang berikutnya, lakukanlah screening kasus. Nah, ini sudah saya bahas di video kemarin ya, bagaimana tahap-tahap kita melakukan screening kasus dengan baik.
Nah, setelah hasilnya screening kasus, terus hasilnya apa? Yaitu yang kelima, tata laksana kasus di lapangan. Tata laksana kasus di lapangan itu kan beda-beda sesuai dengan hasil screening dan hasil PE kita. Kalau misalkan, oh tidak ada kasus, ya sudah kita penyuluhan saja. Oh kalau ada kasus, tapi tidak ada kasus dan ada jentik, ya berarti kita penyuluhan plus PSN abatisasi. Kalau misalkan ada kasus, ada tambahan dan memenuhi syarat fogging, ya kita koordinasi dengan dinas kesehatan untuk melaksanakan fogging di jadwal kapan. Nah itu tata laksana di lapangan. Nah untuk bisa melakukan hal ini semua, kita tuh butuh sebuah kemampuan atau skill nih. Yang pertama, penguasaan program. Anda sendiri sebagai programmer di puskesmas harus menguasai program. Kalau Anda sendiri tidak hafal syarat kriteria fogging sih, bagaimana Anda akan menghadapi permainan fogging di masyarakat? Yang ada mereka debat adu argumen dengan Anda emosi, ya kan? Jadi harus hafal di luar kepala tentang syarat fogging itu apa saja, kondisi-kondisi sesuatu apa saja, terus tata laksana di lapangan seperti apa. Itu harus dikuasai oleh programmer DBD. Yang kedua, kita harus memiliki kemampuan argumentatif. Argumentatif itu berarti kita punya alasan. Kalau kita ngomong seperti ini, alasannya apa, dasarnya apa? Oh, buku pedoman penanggulangan DBD Kemenkes ini dasarnya. Oh, ada Permenkes tentang pengendalian vektor tuh begini caranya, bahwa fogging itu harus sesuai dengan hasil pemeriksaan atau hasil PE oleh tinjauan epidemiologi. Nah, jadi nggak bisa sembarangan fogging itu. Nah, meskipun teman-teman atau orang-orang di masyarakat itu kan ada yang beli mesin fogging sendiri, insektisida sendiri, tapi kan ada dasarnya, ada Permenkes tentang pengendalian vektor bahwa tata laksana fogging itu harus di ACC atau hasil rekomendasi dari kajian epidemiologi, nggak bisa asal seperti itu. Nah, yang berikutnya kemampuan persuatif. Persuatif berarti persuasi. Mempersuasi itu berarti menggiring opini atau membuat sebuah perspektif gimana caranya orang lain itu dipengaruhi oleh kita. Jadi jangan kalah pengaruh. Mentang-mentang dia yang minta fogging itu orang yang berpengaruh di desa, orang kaya, pengusaha, partai, terus Anda kalah. Ya nggak boleh kalah. Anda harus menang. Wong Anda lebih kuat kok, payung hukumnya juga jelas. Jadi di sini kemampuan persuasif itu juga penting gitu loh. Jangan kalah terus nyerah. Anda lari dari masalah, malah masyarakatnya tambah panik dan sebagainya. Persuasif itu kan berarti gimana menggiring orang untuk berpikir dengan cara tertentu, bersikap dengan cara tertentu, memiliki sudut pandang tertentu, mengartikan sesuatu dengan cara tertentu, lalu mengambil tindakan-tindakan tertentu. Misalkan, oh ini tidak perlu fogging, ini hanya perlu PSN dan sebagainya. Ya Anda harus menggiring ke sana, harus mampu gitu loh. Jangan lari dari masalah terus melempar ke dinas kesehatan gitu, nggak perlu sebenarnya ya. Yang keempat, problem solving. Jadi ini kan masalah di masyarakat, ya kan? Problem solving itu gimana caranya masyarakat kan pengen tahu ada solusi apa. Jadi responnya juga harus cepat. Jangan menunda-nunda. Kalau ada rumor di masyarakat harus segera dihubungi. Responnya harus kurang dari 24 jam. Kalau misalkan ada rumor terus kejelasan kasus ini bagaimana, ya segera dikonfirmasi ke rumah sakit. Kurang dari 24 jam harus sudah ada jawaban gitu kan. Datang cepat, respon cepat. Kalau misalkan perlu fogging, ya jadwalnya kapan harus jelas, cepat. Problem solving mereka tuh butuh solusi yang cepat gitu loh. Dan masalah-masalah seperti ini harusnya selesai di tahap puskesmas. Anda nggak perlu melempar lagi ke Dinkes. Lah kan kadang beberapa ada yang dilempar ke Dinkes. Anda nggak mampu menghadapi seperti itu, tidak menyediakan problem solving, Anda nyerah, terus silakan ke Dinkes aja meminta fogging. Lah nanti tokoh masyarakat, Pak Lurahnya ke saya, menghubungi saya. Loh ngapain gitu loh. Seharusnya ini harus selesai di level puskesmas. Karena bagaimanapun saya di level kabupaten juga menghadapi permasalahan yang sama kok. Iya kan, saya juga menghadapi permainan fogging dari pejabat, dari kantor, dari organisasi, dari instansi, bahkan dari bupati dan sebagainya. Saya menghadapi permasalahan yang sama tapi di level yang berbeda. Jadi teman-teman di puskesmas harusnya bisa menyelesaikan masalah ini di level puskesmas. Gitu ya, semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.